Ekonomi mereka sulit, dipenuhi hutang setelah pesta pernikahan. Gaji Adit yang pas-pasan membuat Tere harus sabar dan setia menjalani kehidupan rumah tangga. Tere mulai memperdalam imannya dengan terus berdoa dan mengikuti misa. Bagi Tere, doa adalah sumber kekuatan. Namun, bagi Adit, doa adalah pemborosan waktu. Tere, aku pulang. Tere, Mas, sudah pulang mas. kamu doa. Kamu berapa kali doa sih? Berapa kali ini loh mas doa? Kamu tuh doa, terus doa, terus kamu tuh tahu apa yang kamu butuhin. Kamu gak perlu doa. Terus Doa itu bikin aku tenang. apa sih yang bikin aku apa sih? Ya, aku berdoa bikin hatiku tenang. Wah, terserah kamu deh. Apa sih? Adit mendatangi Tere yang sedang duduk. Adit tampak kesal dan Tere mencoba menenangkan suasana. Tere, Loh mas sudah pulang? aku dengar kamu bisa lagi ya kemarin. Iya mas, bisa bentar aja kok, bisa harian. Ngapain sih buang bensin, tau gak? Apa sih mas? Bisa itu loh, bikin aku tenang. Kenapa sih kamu kayak gitu Kamu terus? kira bensin kan kayak uang aku kerja siang malam buat apa? Buat beli bensin kamu ke gereja? Mas itu kerja itu tuh dapat berkat dari Tuhan. Semua berkat yang kita dapat itu dari Tuhan ya. Berkat apa sih? Itu usaha aku semua, gak ada sama Tuhan. Apa sih mas? Kok nggak jelas banget? Kok kamu keras kepala banget sih sekarang? Apa sih? Kamu kita cerai aja. Apa sih kok omongannya kayak gitu? Omongannya dijaga dong. Ah, terserah. Sesampainya Tere di taman doa, Tere duduk sendirian dan Greta pun menghampiri Tere. Hai Ter, hai Gret, apa kabar? Baik, gimana kabarmu? Baik, kamu kenapa? Kok kelihatan sedih, capek? Aku capek gitu loh, batinku tuh capek, bukan hanya fisik aja, karena Mas Adit itu selalu marah kalau aku berdoa. Aku tuh nggak tahu apa yang dia pikirkan, kesel aku. Jadi dia marah kamu doa tapi nggak ada alasannya dia marah kenapa? Iya, dia bilang aku tuh buang-buang waktu aja untuk berdoa gitu. Kamu sabar ya Ter, aku tahu kok apa yang kamu rasain. Semoga suamimu itu bisa berubah. Kamu doain aja supaya cara pandang dia terhadap berdoa itu bisa berubah ya dan menjadi lebih baik. Amin, makasih banyak ya Gret. Aku tahu kamu kuat. Thank you ya. Tuhan pasti dengerin. Aku doa dulu ya. Ya.
Adit, Budi, dan Iin duduk di pos ronda, dan Adit tampak gelisah. Budi, Adit. apa kabar? Hai. Duduk. Iya. Gimana kabar kalian akhir-akhir ini? Sehat dong. Sehat ya, Ma? Iya sehat. Puji Tuhan kita habis pulang dari Bali. Kita habis bulan madu di Bali. Ini seru banget ya, asik banget. Pengantin baru nih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita juga sering berdoa di gereja. Sumpah, kamu udah mulai berubah sekarang. Iya, ini Padahal berkat dulu masih istriku. kuliah nggak kayak gitu loh. Iya, ini berkat istriku. Dia ngubah aku. Sebenarnya kenapa sih kok sering banget kayak gitu? Soalnya istri aku juga sering banget doa dan aku tuh kayak ngerasa kok aneh banget dia tuh sering banget doa gitu. Iya, kita kan harus bertobat, harus dekat dengan Tuhan gitu. Nggak tahu sih istriku kayak gimana, tapi aku masih belum. Kalau kita doa itu kan rasanya kayak lebih teduh ya Mas ya. Terus kita juga semakin dekat satu sama lain, bisa saling menguatkan satu sama lain, dan iman kita tuh juga semakin teguh kayak gitu kan Mas. Iya. Masa sih? Udah jamnya nih, aku harus ke gereja sama istriku. Bisa apa? Kok jadi religius banget sih sekarang? Iya, dari istriku mulai dekat dengan Tuhan, keluargaku jadi lebih damai. Coba deh baca 1 Petrus bab 3 ayat 1 sampai 2. Terus nanti deh kalau misalkan aku sempat. Ya. Ya udah, kami balik dulu ya. Ya hati-hati ya. Iya. Hati. Adit terdiam dan mulai merenungi yang dikatakan Budi dan mencari tahu tentang isi 1 Petrus bab 3 ayat 1 sampai 2. Gue jadi penasaran deh sama yang dibilang Budi tadi. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Tentang apa ya? Oh jadi ini yang dimaksud Budi. 1 Petrus bab 3 ayat 1 sampai 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Tere sedang duduk di meja ruang makan, dan Adit mendekat pelan-pelan. Tere, Mas pengen ngomong sebentar sama kamu. Mas mau marah lagi? Enggak, kali ini Mas pengen minta maaf. Mas sadar setelah Mas ketemu sama Budi kemarin, Mas bicara sedikit dan ternyata Mas tahu kalau Mas sangat udah kasar sama kamu akhir-akhir ini. Mas, aku tuh berdoa supaya keluarga kita tuh dekat gitu loh sama Tuhan. Ya Mas minta maaf ya. Mas pengen coba doa bareng sama kamu biar kita supaya makin lebih dekat lagi sama Tuhan. Boleh? Ayo kita doa bareng. Ayo. Adit akhirnya mengerti. Doa istrinya bukanlah sebuah ancaman, melainkan benteng perlindungan bagi rumah tangga mereka. Mereka mulai membangun rumah tangga mereka dalam iman, saling memahami dan saling menguatkan. Dalam keluarga, iman bukan sekedar ritual, melainkan sumber keteguhan, kekuatan, dan jalan menjaga cinta agar tetap utuh. Jangan memadamkan doa orang yang mencintaimu, karena bisa jadi justru lewat doa itu Tuhan akan melindungi hidupmu. Gini. Naik sebelah. Kok naik sebelah sih? Jeleknya, Jeleknya. jelek banget. Naik sebelah tuh kumis. Maya, kok Maya? Tere, kamu doa lagi. Kamu berapa kali doa terus setiap pulang? Terus gak perlu kayak kali doa tuh gak perlu. Mas. Kalau Mas kemarin ketemu sama Budi, tapi dia nggak tahu nih. Aku serius.
Gaji Adit yang One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.